Roh-roh yang kotor itu dalam agama Islam dengan buta cuil. Kalau ini kesana kemari keliling, kita tidak akan, apalagi bagi kedua, tidak akan ada kesejahteraan kita terima. Orang Bali bilang akeh gawe kurang pangan. Sucikanlah ini. Karena beliau tidak bisa menyucikan dirinya sendiri karena sudah terjebak oleh jebakan karma masa lalu. Maka kitalah sebagai keturunannya melakukan penyucian itu. Astungkare. Tapi kalau leluhur kita belum kita sucikan menjadi buta cuil, aroma bau busuk itu kan masih bersama. Inilah buta cuil. Anak cucu yang memiliki leluhur macam begitu, belum sebut leluhur itu namanya prete. Setelah diaben pitre, setelah diatmawedana pitare, setelah dicandikan dewa pitare. Ini kewajiban bagi Pertisendana. Bagaimanapun doa dari seorang keturunan merupakan satu hal yang luar biasa untuk mendorong. Seperti kisah Prabu Yayati yang jatuh karena melakukan dosa dari alam akhirat. Tapi karena salah satu keturunan berbuat kebajikan, melakukan ritual, maka kejatuhan sang roh untuk lahir bisa diangkat kembali. Hanya keturunan yang mampu mengangkat harkat martabat leluhurnya. Semeru sebagai penguasa teritorial, Semeru sebagai antroposentris, pusat yang Pasupati yang melahirkan, dan pusat sebagai apa? Teosentris, pusat ketuhanan, dan geosentris. Kenapa? Begitu bicara tentang tangtu penggelaran, pemindahan Semeru, Mahameru India di 3 wilayah, gunung di Jawa, Mahameru, gunung Bali, dan di Rinjani. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, jadi kita terikat, maka jangan sampai kehilangan identitas kita. Kalau hanya kultural masih aman, alienasi kultural, tapi yang paling parah adalah alienasi etologi, kehilangan jati diri kita sebagai apa? Bangsa yang ada di Nusantara ini. Untuk apa kita lahir? Kelahiranlah proses degradasi, tapi melalui kelahiran kita bisa memperbaiki karma. Maka ritual-ritual yang dilakukan bukan hanya sekadar offering menyenangkan yang kita suguhkan, bukan. Itu konsep wairagia, pelepasan. Ketika kita masih hidup, kita tidak akan bisa mempersembahkan jasad kita untuk Tuhan. Tapi Tuhan telah mempersembahkan dirinya untuk mengadakan alam ini. Mungkin saudara masih ingat, terutama para pinandito, Onggang Brahma Prajapati Srestah Swayambu Radam Guru Padma Yoni Caturwati. Srestah Swayambu menciptakan isi alam dari dirinya sendiri. Analognya sama dengan kita, ketika kita diadakan oleh orang tua kita, tidak akan mungkin kita dibuat oleh material yang bukan dari dalam diri ayah dan ibu kita. Swayambu Radam Guru berasal dari Tuhan. Maka karena semua berasal dari Tuhan, karena pikiran ini terkontaminasi, mengalami bias, deviasi, yang dia tidak kita bisa kembalikan, maka ritual itu perlu. Penyucian, purification, redemption, dan untuk liberation, pembebasan. Saya duduk tadi situ karena suara musik keras mendebarkan. Ada bau busuk di sisa cium tadi bersama mangku bertiga. Ada apa? Ini bukan pengalaman mistis, tapi pengalaman magis. Berapa kali saya melakukan ruatan, besok nanti ada anak saya yang kesogatan, yang rambutnya sama ini, mahkotanya seperti Rama, nanti besok naik. Itu ritual kuburan saya lakukan. Begitu saya bawa ritual kuburan ruat itu di tempat pembakaran, keluar bau busuk. Padahal kita tidak pernah membongkar kuburan. Karena inilah roh-roh yang ternoda, yang belum tersucikan muncul. Roh-roh yang kotor itu dalam agama Islam dengan buta cuil. Kalau ini kesana kemari keliling, kita tidak akan, apalagi bagi kedua, tidak akan ada kesejahteraan kita terima. Orang Bali bilang akeh gawe kurang pangan. Sucikanlah ini. Karena beliau tidak bisa menyucikan dirinya sendiri karena sudah terjebak oleh jebakan karma masa lalu. Maka kitalah sebagai keturunannya melakukan penyucian itu. Astungkare. Besok kita bisa lakukan itu. Menurut penanggal orang Jawa ini harinya bagus banget ya. Jumat Legi besok ya. Berarti saya tidak meninggalkan tradisi kejawaan jenengan. Luar biasa saya pilih ini. Singapura nama nanti kita naikkan beliau. Maka dalam sistem Bhagavad Gita, siapa yang meninggal diritualkan memasuki bulan penuh, maka dia tidak akan lahir lagi karena dia tersedot oleh gravitasi bulan.
Tapi ketika orang meninggal menuju matahari, bulan mati, dia akan lahir kembali lagi. Karena sifat matahari memancar sementara sifat bulan menyedotnya. Sama dengan kita, begitu matahari menjelang bulan purnama, air laut pasang naik, otak kita pun darahnya naik. Maka emosi, agar tidak emosi, lakukan ritual. Maka jangan coba-coba melakukan mesraan pada bulan purnama, berbahaya, itu anak nafsu semua kita jadinya, karena sedang emosi memuncak. Tapi jangan berpikir ketika saya mengkonstruksi anak saya di bulan purnama biar muka wajahnya bundar seperti purnama, tidak bakal itu. Ya tergantung genetiknya lah. Ya walaupun ayah ibunya putih, ternyata anaknya hitam, siapa tahu anak tetangga, kita nggak tahu ya. Atau Bram punya anak itu, tahu Bram nak? Berame-rame buatnya. Ya, jadi sini. Maka ritual besok seperti itu. Setelah itu apa? Dalam ritual kita, bukan hanya disucikan saja, mengambang. Kita belum bisa jamin bahwa mereka semua 100% murni, pure, ibaratkan emas 24 karat. Maka besok adalah ritual peleburan. Walaupun sesungguhnya tidak kami dilakukan di setre, karena ada ritualnya setre kuburan. Ada puput reuma, ada puput di sanggar, ada puput di setre. Kita lakukan di sini. Karena kita tidak jelas setre kita ada prajapatinya nggak, oke lah kita buat. Berarti setre itu ada pada pintu masuk kita sebenarnya. Kita lakukan peleburan dengan doa sesok. Maka itu sampai situ apa? Sebelum dia mencapai alam Siddha Dewata, dalam lapisan ajaran Siwasila ada 27 lapisan alam: Sapta Patala, Sapta Loka, Sapta Sunya. Ketika roh-roh yang belum disucikan, dia berada di Sapta Patala. Ketika sudah disuci, ada di Sapta Loka. Begitu dia mengalami pembebas, ada di Sapta Sunya. Sebelum capai Sapta Sunya, stanakanlah beliau, cinandilah beliau, Astungkara udah dibuatin candi. Inilah keinginan saya untuk saudara-saudara kita dari Jawa. Jangan buat kemulan di rumah soang-soang. Ini kejadian di Lampung Tengah, buatkan. Cukup satu di pura, sehingga bersama-sama. Kalau dibalik karena sistem klan yang kuat, ya silakan, monggo. Kita di sinilah Wasudewa Kutumbakam, kita merger kan di sini kan ada tidak stratifikasi tentang satu sosial kita saat ini, kita sama semua. Maka riwus pusira upacara Atma Wedana, setelah upacara besok saya gabungkan Atma Wedana dengan ngabennya, sebagai dengan ngerecedana. Kebetulan ada Buddha yang main itu, ya. Besok saja itu bersama-sama anak saya 2 nanti yang pakai mahkota berbeda, selebih cirinya sama. Nah itu disebut dengan gelung yaksa namanya kalau yang kesogatan. Kalau kita menggunakan alingga, dia gelung lingga, naik dia seperti linggam, seperti kubahnya masjid itu naik. Kalau kita di Siwa, ya ini mengajarkan itu. Cinandilah unang pusira angungga akan yang dewa pitara. Ndaklah kau naikkan leluhurmu, baik sudah dilakukan dengan pembersihan, pengabenan dan Atma Wedana, ring kemulan wenang, ring paibon wenang, ring ban panti wenang, ring batur kelawasan wenang. Maka saya berharap candi itu, candinya itu sebenarnya kalau kita kembali, candi itu pemujaan Petari Durga, artinya Candika itu nama lain dari Durga. Makanya puja Candi Kesaya Namostute itu pada Siwa. Candi Kesaya yang mampu menaklukkan Candi atau Durga, itu yang saya puja. Saya lebih setuju mengatakan candi tempat, ada bilang candi pemoksaan. Kalau sudah moksa nggak perlu dicandikan dong, karena nggak perlu dipuja. Seseling disebut dengan batur kelawasan. Kata batur, ya, bat artinya batara pelindung, ur artinya sudah mencapai alam ke atas, urda, ada madya urda, batur kalawasan, batur bat artinya pelindung menjadi batara, ur artinya yang sudah ke atas. Maka disinilah ada komunikasi antara leluhur kita dengan kita. Tapi kalau leluhur kita belum kita sucikan menjadi buta cuil, aroma bau busuk itu kan masih bersama. Inilah buta cuil. Anak cucu yang memiliki leluhur macam begitu, belum sebut leluhur itu namanya preta. Setelah diaben pitra, setelah di Atma Wedana pitara, setelah dicandikan dewa pitara. Ini kewajiban bagi Pertisendana.
Jadi panjenengan yang nanti sudah diupacarakan leluhurnya, pretenya menjadi Pitra, Pitranya jadi Pitara, dilanjutkan Dewa Pitara Prasista, nggak usah lagi nyekar ke kuburan. Sembahyanglah di candi. Saya sebut dengan batur kelawasan. Kata lawas artinya yang terdahulu. Satukan dia dengan sumber sangkan paraning dumadi to Jawa ke kaosa prima sangyang titah sangyang duduh. Inilah sebenarnya ritual yang akan kita gelar, frameworknya seperti itu tujuannya. Tapi kami dengan Mangku Keduh ya, kita rintis, mari kita ngambil opsi yang sesederhana mungkin. Sebenarnya saya ingin ritualnya bebangkitnya nggak ada, tapi karena terlalu banyak, nanti kelihatan yang diupacarai banyak, sementara ritual penyuciannya sedikit. Oke, kalau jenengan iso gawe ring Jawi monggo, bukan kami membalikan Jawa ora. Kami menyemai kembali benih-benih yang sudah datang dari Jawa, di mana di Bali telah unggul, karena kami di Bali tidak pernah konversi ke agama lain. Inilah tujuan upacara seso, kerjasama yang baik, terutama dari segala pihak. Monggo para sederek sadulur dari Muslim seso bisa disaksikan. Ya Pak, ikut bersama-sama mendoakan astungkara, alhamdulillah. Karena alam ini akan memancarkan gelombang pikiran apa yang kita sampaikan. Mano mulam idam jagat. Bila perlu berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan tidak hanya yang diupacarai saja bisa tersucikan, alam yang ada di apa dasar lupa siapa? Baru apa? Baru Rejo ini ikut bersama-sama alam disomyakan. Bahkan saya sendiri nanti kalau nggak jatuh harga sawit nih loh Pak Seminto, bulan 11 saya tak Belitung loh melakukan upacara ini juga dengan para datuk-datuk yang ada di Sumatera itu. Kan upacara entas-entas saya lakukan di Panukal Abab Lematang Hilir, Candi Bumi Ayu di Muara Enim, sekarang menjadi Kabupaten Anupali. Mengapa? Leluhur kita yang dari Jawa waktu ekspedisi Pamalayu menyerang yang namanya kerajaan Sriwijaya. Di Sriwijaya kan ada 3 kerajaan, satu Pagaruyung, 2 adalah Palembang, Sriwijaya, ketiga lah Dharmasraya. Ya, semua pasukan dikerahkan ke Sumatera, kosong. Singosari ditikam dari belakang oleh Jayakatwang. Sementara yang meninggal di sana itu saudara-saudara Jawa kita yang di Pamalayu ekspedisi, siapa yang ngurus sih? Ya saya selesaikan entas-entasnya kemarin dengan upacara begini juga. Kebetulan di depan itu istri satu genetik dengan anak saya ini. Terah Arya Damar Aditya Warman yang konon balik lagi ke Sumatera setelah menaklukkan Bali, karena wisesa Bairawanya Aditya Warman luar biasa, maka dibuatkan dia patung Joko Dolo. Maka kita waktu zaman Singosari itu mengenal Bairawa yang luar ini, Bairawa Eruka, Bairawa Bima, Bairawa Kuda. Dalam rangka apa? Mengapa begitu hebat magicnya waktu itu? Karena menghadapi pasukan Kubalekan yang luar biasa juga santetnya. Maka menyuburkanlah kisah tentang calon arang, tentang white magic, black magic dan sebagainya. Itu setting keberagaman kita saat itu. Dengan demikian, saya bukan mau melepas daripada sejarah tanah Jawa, tidak. Saya harus kembalikan benih-benih yang telah disemai di Bali oleh leluhur Jawa. Ya, saya ingin kembalikan kembali sebagai bibit unggul ke Jawa. Tapi tidak seluruhnya yang di Bali bisa kita adopsi terapkan di Jawa, monggo. Seso kalau ada saji-saji Jawa, monggo. Waktu saya melapas di Tenggar, para romo dukun ini saya libatkan untuk juga memuja, mendoakan. Dengan cok bakalnya monggo, jajan pasarnya ya. Padahal jajan pasar, baik kemarin saya bicara tentang saudara di daerah Bugis, daerah Sewri Gading, luar biasa di situ Pak, Sulawesi Selatan, itu namanya Bumi Batara Guru. Itu namanya Makassar, itu Mang Aksara. Dalam aksara La Galigo, Mang Aksara jadi Makassar. Itu kisah Marawati itu. Jadi Bumi Sewri Gading adalah buminya Dewa Siwa, Bumi Batara Guru.
Jadi ritualnya sama. Maka kalau kita kembali tentang ritual Hindu, kalau menggunakan sistem persembahan offering, pasti ada 3 jenis bentuk jajan. Yang lingkaran, yang segi 4, dan yang segi 3. Itu hampir semua sama itu. Sangat sederhana. Tapi di Bali dibuat pengembangan filosofi. Yang segi 3 adalah sakala, dunia material. Yang segi 4 adalah psikis, dunia mental. Yang lingkaran, dunia spirit. Maka inilah kemudian diringkas menjadi Banten Daksina. Lingkarannya ada pada kelapanya, segi 4-nya ada pada tapak darahnya, sementara kojongnya itu ada di segi 3. Maka kalau Daksina sudah oke. Apalagi dikembangkan dengan yang lain. Tapi di Jawa kelapanya nggak dimasukkan dalam tempatnya, monggo, nggak apa-apa. Yang penting ono segi 4, ono segi 3, ono lingkarane, wis. Tapi kita belum mampu membongkar karena dia itu simbol-simbol yang sangat belum diberikan penjelasan, mengeksplain, menerangkan dengan yang komprehensif. Jangankan kita di luar Bali, di Bali pun orang masih kekeh dengan budaya muleketonya. Kenapa? Belum teredukasi, terliterasi dengan benar. Jadi ini saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini ya. Kalau ada yang ingin tanya jawab, monggo. Tapi saya pikir jangan terlalu malam, saya keliling betul-betul payah. Ini baru tadi pagi, siang saya selesai tadi jam 1 di Jember. Saya ritual juga. Karena mantan ketua Perisada Jember, Pak Maderate berpesan 2 hari sebelum meninggal, dalam kondisi koma, saya dibel oleh istri agar saya menyelesaikan ke Jember. Pas waktu itu situasi saya padat sekali di Bali. Nah kebetulan saya punya rencana ke Banyuwangi tanggal 7, bagaimana kalau disatukan sekali kaya 20 terlampaui. Oke. Ya demikian, mudah-mudahan nanti bisa merambah ke Lumajang, nanti masuk kandangan ya. Belum tersentuh, akhirnya saya masuk juga ke sana, harus menyelesaikan pakai pendeta ya. Itu kan timur laut, pancangnya Semeru itu. Apalagi Semeru dengan kaitan leluhur kami ya sangat dekat. Semeru sebagai penguasa teritorial, Semeru sebagai antroposentris, pusat yang Pasupati yang melahirkan. Dan pusat sebagai teosentris, pusat ketuhanan. Dan geosentris. Kenapa? Begitu bicara tentang tangtu penggelaran, pemindahan Semeru, Mahameru India di 3 wilayah. Gunung di Jawa, Mahameru, Gunung Bali, dan di Rinjani. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, jadi kita terikat, maka jangan sampai kehilangan identitas kita. Kalau hanya kultural masih aman, alienasi kultural, tapi yang paling parah adalah alienasi etologi, kehilangan jati diri kita sebagai bangsa yang ada di Nusantara ini. Kita sudah memiliki peradaban yang luar biasa, peradaban Merapi, Merbabu, berapa yang bisa kita gali tentang sastra-sastra Jawa kunonya. Kita tidak menjadi penekun, kita hanya mampu meneruskan catatan orang lain. Saya menjadi heran, kemarin Pak Dirjen bilang, Buana Koso dibuat oleh Maharsi yang tidak jelas, tapi profesor dapat profesor dari Buana Koso. Apakah kita bisa membuat literasi sehebat Buana Koso sekali berprofesor sekalipun? Tidak ada zaman, makanya saya tidak berani jadi profesor. Cukup jadi provokator, ya kan bilang tadi. Jadi ini Bapak Ibu ya. Ya, jadi literasi kami pelihara di Bali banyak sekali tentang tradisi Jawa ini. Makanya tang Nusantara, Jawa kelawan Bali isacara. Jawa dan Bali satu tradisi. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya lanjutkan, kalau ada yang ingin diskusi, berbagi, atau saya ingin memperoleh masukan, saya rela. Karena saya bukan Tuhan yang harus menentukan, tapi saya juga menerima saran dari Bapak Ibu sekalian, termasuk saudara Muslim sekalipun. Apa yang dikatakan saudara Suminto di FKUB, saya waktu kerusuhan Ambon 98 saya sudah ikut di FKUB di Sulawesi Tenggara, di mana kita menerima BBM Pak Bugis Buton Makassar waktu kasus Exodus itu. Ya, setiap malam saya rapat, kita diundang ke sinode, ke paroki, kita diundang ke pesantren. Tidak ada dusta di antara kita sebenarnya. Bahkan kalau ada kerusuhan di daerah trans, di mana daerah lokasi fasilitas umum, di mana masjid dekat dengan pura, masjid tidak akan berani ada orang potong babi sebelahnya. Orang Hindu punya pura nggak boleh dilewati oleh jenazah. Udah baku tengkar mereka kayak Sulawesi. Saya yang turun ke lapangan Pak. Nah, kita mengenal wilayah teritorial Mandala, apa Nyengker, apa Nimpog, apa Neleng. Kalau bicara masalah pura Kayangan Tiga, penyengker udah.
Mereka lewat di luar ya silahkan saja, tidak akan mengotori itu kesucian kelutan daripada Quran. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Kajian saya lebih banyak ke akademis ya, karena memang saya masih berangkap sebagai dosen. Nah, jika ada yang kurang berkenan mohon maaf, tapi kalau memang ada yang berkenan untuk melakukan sharing begitu, monggo. Khususnya saudara-saudara kita dari muslimin, muslimah yang hadir pada malam hari ini, luar biasa perhatiannya. Kami mau juga doanya supaya acara ini berjalan dengan lancar. Ya mungkin ada di antara Bapak Ibu juga leluhurnya ikut diritualkan untuk esok. Bagaimanapun doa dari seorang keturunan merupakan satu hal yang luar biasa untuk mendorong. Seperti kisah Prabu Yayati yang jatuh karena melakukan dosa dari alam akhirat, tapi karena salah satu keturunan berbuat kebajikan melakukan ritual, maka kejatuhan sang roh untuk lahir bisa diangkat kembali. Hanya keturunan yang mampu mengangkat harkat martabat leluhurnya. Sakar demikian. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om Loke Samasta Sukino Bawantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.